merasa, aduh kayaknya pernikahan itu nggak siap lah, bagaimana. Padahal pernikahan itu adalah pernikahan yang sangat luar biasa gitu. Iya. Oke. Nah, tapi yang pertama dulu Jo, bahwa sebelum kita bicara 4 pilar dalam pernikahan, yang pertama dulu Alkitab katakan bahwa kasih Kristus adalah dasar dari hubungan suami istri. Jadi karena kan pernikahan itu seperti keluarga, seperti rumah. Jadi rumah itu sebelum ada pilar-pilarnya harus ada pondasinya dulu, Jo. Nah, jadi pondasi daripada pernikahan cuma satu, Jo. Gak usah rumit-rumit. Jadi gak usah pusing. Pondasi dari pernikahan itu cuma satu. Alkitab bilang dasar dari hubungan suami istri cuma satu. Kasih Kristus. Jadi makanya gini, kalau orang udah nggak punya kasih, udah itu pernikahan tamat, Jo. Bercerai. Oh, tamat ya? Tamat sudah. Walaupun masih banyak uang, walaupun masih cantik, ya, walaupun mungkin seksnya masih jalan, kasihnya udah nggak ada, walaupun uangnya banyak, kalau kasih Kristus sudah nggak ada, tamat itu pernikahan. Makanya gini, kita nggak bisa bilang, waduh itu Pak, pasangan saya selingkuh Pak, makanya saya memutuskan, wah itu. Makanya sekali lagi kasih, Alkitab bilang, ya, Alkitab katakan bahwa kasih Kristus adalah dasar dari suami istri. Jadi bertahan tidaknya satu pernikahan, bertahan tidaknya sebuah pernikahan, itu bukan karena penampilan fisik. Itu yang saya bilang, kecantikan secantik apapun, kalau karakter tidak ada, itu menjenuhkan. Orang setampan apapun, suami setampan apapun, kalau karakternya buruk, itu menjenuhkan sekali. Kalau dia tampan, ya, tapi tidak punya kasih, ya, selalu kata-katanya menghakimi, selalu kata-katanya merendahkan, itu lama-lama pasangannya nggak bergairah, pasangannya terluka. Maka sekali lagi bahwa teman-teman di sini yang belum menikah, ya, maka saya bilang tadi gini, makanya kita bilang bahwa terang dan gelap tidak boleh menyatu. Terang dan gelap tidak boleh menyatu. Kenapa? Karena kita tidak bisa membangun sebuah hubungan yang sampai Alkitab katakan sampai maut memisahkan. Kalau nggak ada kasih. Saya ulang sekali lagi, kita nggak bisa membangun sebuah hubungan bukan 10 tahun. Pernikahan bukan 10 tahun. Pernikahan bukan 20 tahun. Pernikahan itu, Jo, mungkin sampai gigi udah nggak ada, Jo. Sampai gigi udah nggak ada, rambut udah nggak ada, Jo. Tapi bisa awet. Bisa kuat. Kenapa? Karena ada kasih Kristus di sini. Jadi pondasinya adalah kasih Tuhan ya? Pondasinya. Nggak usah ruwet, nggak usah bingung. Ya, yang di sini yang belum menikah. Pondasinya cuma satu. Makanya saya bilang, makanya gini Jo, saya nggak mau yang teori-teori. Ya, kalau teori 20 hal, nggak usah ke 20. Ya, Alkitab bilang pasti. Dasar dari pernikahan itu cuma satu, kasih Kristus. Yes. Maka gini Jo. Saya melihat Jo, beberapa kali saya melihat, ya, ada seorang ibu, suaminya lumpuh. Padahal ibu ini cantik. Kebetulan adiknya dia itu teman saya pendeta. Lalu saya bilang, saya tanya, itu suaminya lumpuh sudah berapa tahun? 8 tahun. Bayangkan, suaminya lumpuh 8 tahun, istrinya cantik, dan punya pekerjaan yang bagus. Wow. Tapi yang hebat adalah karena dia punya kasih Kristus. Dia bisa menjaga suaminya sampai akhirnya suaminya setelah 8 tahun sekian dipanggil Tuhan. Oh, sampai meninggal ya? Sampai meninggal. Oh, wow. Tidak ada perselingkuhan. Makanya gini Jo. Alkitab katakan, catat ini Jo. Alkitab katakan bahwa hubungan suami istri itu adalah gambaran hubungan Kristus dengan gerejanya. Wow, keren. Tangkap ini, hubungan suami istri adalah gambaran dari hubungan Kristus dan gerejanya.
Di mana Kristus, di mana Yesus menggambarkan mempelai pria dan orang percaya, gerejanya menggambarkan mempelai wanita. Makanya dikatakan rahasia ini besar. Rahasia apa? Rahasia suami istri itu, Jo. Suami istri itu rahasia ini besar. Wow. Ini menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dengan kata lain, Jo, bahwa pria atau suami itu harus mewakili Kristus. Oh ya. Dengan kata lain, seseorang yang mau menikah, dia harus mirip Kristus dulu, Jo. Dia harus serupa Kristus. Kenapa? Karena kita katakan rahasia ini besar. Rahasia apa? Rahasia hubungan suami istri itu. Itu menggambarkan Kristus sebagai mempelai pria dan gerejanya orang percaya sebagai mempelai wanita. Wow. Maka Alkitab katakan, hai suami, kasihilah istrimu. Ya. Seperti, dengar Jo, seperti Kristus mengasihi gerejanya dan rela memberikan ini, Jo, nyawanya, Jo. Jadi seseorang yang mau menikah harus rela memberikan nyawanya kepada istrinya. Itu yang saya bilang, nanti kita akan bahas dalam pilar yang kedua. Lah kalau seorang suami aja tidak berani terbuka masalah gajinya kepada istrinya, boro-boro ngasih nyawa, Jo. Yes. Setuju. Makanya banyak pembohong di dalam pernikahan. Wah, itu dalam tuh kalimat itu. Yes. Alkitab katakan, hai suami, kasihilah istrimu. Bukan titik, seperti Kristus mengasihi gerejanya dan rela memberikan apa? Nyawanya. Wow. Artinya gini, seorang pria yang tidak mau berkorban, gak usah kawin. Wow. Wah, keren. Gak usah kawin. Ini akan menjadi penghancur dalam rumah tangga. Itu yang saya bilang, anak-anak mami, gak usah kawin. Maka seorang yang mau menikah itu adalah seorang yang sudah siap membangun rumah tangganya. Seorang yang sudah siap membangun keluarganya sendiri. Seorang yang sudah siap mengambil keputusan. Mantap tuh, benar tuh. Rahasia pernikahan Kristen itu harus dibangun. Pondasinya dulu, dasarnya apa? Kasih Kristus. Itu yang saya bilang tadi. Karena tadi juga ada yang bertanya, Pak gimana Pak? Saya Pak gimana susah melupakan dia. Loh berarti kamu belum sembuh. Loh, jangan sampai kamu dilukai si Markus, dilukai si Thomas. Kenanya ke kita. Ya nggak bisa. Ya. Maka ini dulu, Jo. Oleh karena itu, selalu saya ulangi berkali-kali. Gini loh, kalau bayangkan, pria yang belum pulih datang ke gereja, dinikahkan dengan wanita yang belum pulih. Setelah diberkati pendeta, lahirlah keluarga yang baru, keluarga yang berantakan, keluarga yang belum pulih. Tapi lihat sini, seorang pria yang utuh. Seorang pria yang sudah puas dengan Kristus, dinikahkan dengan seorang wanita yang sudah siap. Seorang wanita yang sudah puas dengan Kristus. Setelah dinikahkan, lahirlah keluarga yang hebat. Keluarga yang dasar, keluarga yang luar biasa. Maka ini dulu, Jo. Maka gini, ini tidak bisa ditawar, Jo. Maka dasar dari pernikahan itu adalah kasih Kristus. Nah, maka karena dasar pernikahan adalah kasih Kristus. Karena nanti gini, Jo. Kebutuhan suami cuma satu, Jo. Kebutuhan suami itu cuma satu. Dihormati. Catat itu, Jo. Nah, masalahnya begini. Kalau mau jujur, Jo,
Banyak pria-pria di rumah, suami-suami itu banyak salahnya, Jo. Tapi tidak mau mengakui kesalahannya kepada istrinya. Tapi Alkitab katakan bagaimana seorang istri bisa menghormati suaminya. Dan itu terbukti bapaknya Abraham. Bapak orang percaya Abraham. Berkali-kali bilang, kalau ada yang ngomong ya, jangan bilang kamu istriku. Ya. Itu sangat menyakiti hati Sarah. Istri kok nggak dibilang istri. Tapi yang hebatnya adalah Alkitab mengatakan bahwa sekalipun Abraham ada kesalahan, tapi Sarah itu hebat. Dia tetap respect, dia tetap hormat kepada suaminya dan panggil Abraham itu bukan papi, tapi tuanku Abraham. Wow, 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 wow. Artinya apa itu, Jo? Artinya bahwa Sarah berhasil memenuhi kebutuhan suaminya. Apa kebutuhan suami? Dihormati. Wow. Dan saya katakan, kalau seorang wanita tidak dipenuhi oleh kasih Kristus, mustahil bisa menghormati suami. Saya ulangi. Kalau seorang wanita belum mengalami kasih Kristus, mustahil bisa menghormati suami. Apalagi suaminya banyak salahnya. Apalagi suaminya visinya nggak terlalu kuat. Apalagi suaminya lebih miskin dari dia, penghasilannya lebih sedikit dari dia. Apalagi suaminya dari keluarga yang miskin. Mustahil dia bisa mengasihi, mustahil dia bisa menghormati suaminya. Kalau di dalam hati seorang istri tidak ada kasih Kristus. Ya. Karena gini Jo, bahwa di dalam pernikahan itu nanti akan banyak konflik. Bisa bayangkan dua pribadi yang berbeda, tiap hari ketemu, tiap hari saling menajamkan. Alkitab berkata besi menajamkan besi, besi menajamkan besi. Kalau tidak ada kasih Kristus, maka pernikahan dipastikan tidak akan mungkin bisa bertahan. Kalaupun bisa bertahan, dengar Jo, kalaupun bisa bertahan, makanya banyak orang bilang begini Jo, aduh, aku mah karena ingat anak aja. Jadi karena ingat anak. Dengan kata lain, sebenarnya kalau anak nggak ada, sebenarnya gue mau bercerai nih. Padahal Alkitab katakan bahwa hubungan suami istri itu indah. Hubungan suami istri itu menyenangkan. Hubungan suami istri itu unik. Kudus. Kenapa? Karena hubungan suami istri itu adalah menggambarkan Kristus yang adalah kepala dengan orang percaya sebagai mempelai wanita. Wow. Wow. Maka lihat Jo. Ya ada orang-orang yang tadinya bukan siapa-siapa. Dulu masa lajangnya bukan orang hebat, tapi setelah menikah menjadi orang yang luar biasa. Tapi sebaliknya ada orang masa lajangnya hebat Jo, tapi setelah nikah terjun bebas. Makanya perhatikan Jo. Maka untuk melihat seseorang itu jangan lihat waktu masa lajangnya, lihat setelah nikah Jo. Masih bisa terbang tinggi tidak? Karena banyak orang waktu masa lajangnya bisa terbang tinggi, setelah nikah, salah nikah, terjun bebas. Ada banyak anak-anak muda cinta Tuhan, melayani Tuhan, setelah nikah, cuman antara istri doang. Sebaliknya juga wanita begitu. Waktu dia masih muda, dia cinta Tuhan. Dia berprestasi. Ya. Tapi karena salah kawin, salah nikah, jadi orang gagal. Maka poin yang pertama, Jo, kita bicara pondasi dulu, Jo. Kita bicara pondasi dulu. Itu yang saya bilang, kalau mau cari jodoh, jangan cari jodoh. Kalau mau cari jodoh, cari Tuhan dulu. Masuk lebih dalam hadiratnya. Masuk lebih dalam cintanya. Masuk lebih dalam kasihnya.
Supaya waktu kamu menyatakan cinta, kamu sudah penuh cinta. Jadi jangan sampai Jo menyatakan cinta, tapi cintanya nggak ada Jo. Ya. Maka yang ada di grup ini Jo, ya arahkan mereka semuanya Jo, supaya mereka harus mengalami kasih Kristus dulu. Jadi yang luka-luka disembuhin dulu, yang galau-galau, yang luka-luka, yang pahit disembuhin dulu. Yang emosinya tidak stabil, ya yang emosinya tidak stabil, disembuhin dulu. Jangan setelah nikah disembuhin, jangan. Kamu nggak siap. Kamu nggak siap, kasihan kamu. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang, banyak wanita-wanita bilang begini, Pak, saya nggak apa-apa, Pak. Walaupun karakternya buruk, Pak. Walaupun emosinya begitu, Pak. Walaupun ngomongnya kasar, Pak. Saya bisa terima, Pak. Yang penting dia bisa menerima cinta saya. Bodoh kamu. Loh, ngapain kamu cari yang belum jadi kalau di luar sana banyak yang jadi? Yes. Yes. Tapi Pak, itu Pak keluarga saya, Pak. Dulu Pak masa lalunya hancur, Pak. Dulu orangnya brengsek, Pak. Tapi sekarang hebat, Pak. Loh, kamu hebat, kamu lihat hebat sekarang. Tapi kan kamu nggak tahu sudah berapa banyak piring yang pecah. Sudah berapa pukulan masuk? Maka ini dulu Jo, kita bicara pondasi dulu Jo. Kita bicara pondasi dulu. Ya. Maka anak-anak muda yang galau, yang emosian, yang karakter buruk, coba cari Tuhan dulu, alami Tuhan dulu. Sehingga, karena gini Jo, kalau Anda sudah pulih, yang panen itu pasanganmu. Saya ulangi, kalau Anda sudah pulih, yang panen itu pasanganmu. Wow. Contoh siapa? Yusuf. Yang panen siapa? Siapa yang panen Jo? Istrinya Yusuf. Itu laki-laki hebat loh. Digodain sama istri Potifar, nggak mau. Jarang loh laki-laki model begitu sekarang. Digodain nggak mau. Kenapa? Karena Yusuf itu sudah mengalami kepuasan dengan Kristus. Wow. Karena orang kalau sudah puas dengan Kristus, Jo, ditawarin seks juga nggak akan mau. Kalau belum waktu. Kenapa? Luar biasa. Karena dia tahu bahwa itu bukan lagi dia. Maka ini dulu Jo, yang pertama itu adalah bahwa kasih Kristus adalah dasar dari hubungan suami istri. Nah, sekarang kita masuk pilar Jo. Pilar yang pertama dalam pernikahan adalah komunikasi. Komunikasi. Oke, komunikasi. Oke Jo. Komunikasi. Oke. Sebentar Jo, sebelum kita masuk dalam pilar, ada yang mau kamu tanyakan Jo tentang dasar ini? Begini. Sebelum masuk ke pilar, kenapa sering sekali ketika orang bercerai selalu dibilang udah nggak cocok, padahal Alkitab tidak suruh kita cocok-cocokan, Alkitab suruh kan bersatu. Bagaimana Om Petrus tanggapi itu? Yang orang bilang cerai udah nggak cocok. Ulangi Jo, lagi minum kopi enak Jo. Ada banyak orang bercerai alasannya sudah tidak cocok, padahal Alkitab alasannya sudah tidak cocok, udah gak cocok. Padahal Alkitab gak suruh kita cocok-cocokan. Alkitab kan bilang Adam dan Hawa bersatu. Itu yang saya bilang Jo. Ya. Tuhan tidak mempersatukan yang cocok-cocok Jo. Tuhan itu mempersatukan yang tidak cocok, dicocok-cocokkan. Makanya beri kasih Kristus.
Ya. Makanya kenapa kita bilang kasih Kristus adalah dasar. Ya. Kalau kita bicara kasih, Jo, berarti di perjalanan itu nanti kita membutuhkan kasih ini sebagai bensinnya, Jo. Kenapa Tuhan bilang kasih adalah dasar? Berarti ada pertikaian, ada pertentangan, ada jatuh bangun di situ, ada perkelahian di situ. Ya, Itu sebabnya ya, kasih itu adalah dasarnya. Jo, kalau semua baik-baik, nggak perlu kasih dasarnya, Jo. Oh gitu ya? Kalau semua baik-baik. Dan catat, Jo. Waktu seseorang menikah, dia sedang membawa nama Kristus di dalamnya. Karena bicara pernikahan hubungan suami istri adalah menggambarkan Kristus dan gerejanya. Jadi jangan main-main Anda yang menikah. Anda yang menikah itu Anda sedang membawa nama Kristus loh. Ya. Ya. Artinya apa? Pasangan kita salah. Tetap. Kasih adalah dasar. Ya. Berarti Om Petrus, berarti para perempuan yang menonton ini, mereka mesti tahu dan harus tahu bahwa satu kebutuhan laki-laki adalah dihormati. Yes, dihormati. Kalau itu tidak terpenuhi, maka rumah tangga itu akan bermasalah. Tapi sekali lagi Jo, maka pentingnya juga seorang laki-laki itu harus dewasa dalam Tuhan. Maksudnya gini Jo, kalaupun ketika dia sudah menikah, dia tidak dihormati oleh pasangannya, tetap Jo, dia harus mengasihi pasangannya. Dia nggak bisa bilang begini, lu nggak menghormati gua ya, gua sikat, nggak bisa. artinya Om Petrus, begitu penghormatan ada, maka rumah tangga itu jadi rumah tangga yang utuh, rumah tangga yang diberkati Tuhan. Ya, karena itu kebutuhan. Kebutuhan pria itu dihormati. Maka lihat, tanya tuh suami-suami. Kalau dia udah nggak dihormati istrinya, itu bisa terjadi perang dunia ke-50, Jo. Saya Om Petrus, sorry ya, saya pernah dengar konseling satu ibu konseling. Jadi suaminya pukul dia, terus istrinya bilang, waktu suamiku pukul saya Pak, saya balas Pak, saya ambil balok-balok. Terus jadi mereka suaminya tonjok, dia pukul pakai balok, udah nggak ada lagi respect dan penghormatan kan. Jadinya anak-anaknya jadi liar semuanya, soalnya sudah nggak ada figur lagi kan. Jo, makanya kasih Kristus adalah dasar dari sebuah pernikahan. Wow. Jika Anda berani mau menikah, tidak cukup modal cinta doang. Tidak cukup modal tampan doang. Bawa tuh kasih. Yes. Kenapa kita bilang kasih Kristus adalah dasar? Kenapa? Karena Tuhan tahu. Tidak gampang dua pribadi yang berbeda. Harus tidur satu ranjang sampai Tuhan Yesus datang. Dilahirkan dari dua kehidupan yang berbeda, dilahirkan dari dua keluarga yang berbeda, kebiasaan berbeda, karakter berbeda. Wow. Maka kita berkata rahasia ini besar. Yang kumaksud adalah bahwa hubungan suami istri itu adalah menggambarkan Kristus, sekali lagi Kristus dengan gereja. Wow. Maka dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Seperti Kristus mengasihi apa? Jemaatnya. Saya tanya, kita jemaat, sering nggak tidak setia sama Kristus? Ada pertanyaan itu, Om. Ya. Pastor, kalau udah nikah, tapi suaminya tidak mau tidur satu ranjang sama istrinya, gimana?
Itu yang saya bilang, Jo. Nah, ini Jo, itu yang saya bilang, Jo. Salah satu pilar dalam pernikahan adalah komunikasi. Komunikasi. Tapi pilar yang ketiga adalah seks. Ranjang. Seks. Maka kalau komunikasi udah nggak jalan, ranjang juga tidak jalan, Jo. Catat itu. Ulangi, Jo. Kalau komunikasi sudah tidak jalan, maka ranjang juga tidak berjalan. Oh, ada teman katanya ngalami, bukan dia ngalami. Dengar dulu, Jo. Kadang-kadang komunikasi nggak jalan, Jo, karena dompet nggak berisi, Jo. Maka, dengar, Jo. Nanti kita akan bahas. Pilar yang pertama adalah komunikasi. Pilar yang kedua adalah keuangan. Pilar yang ketiga adalah seks. Tiga-tiganya ini saling berhubungan. Kalau keuangan udah nggak jalan, komunikasi juga nggak jalan. Komunikasi nggak jalan, seks juga nggak jalan. Itu solusinya apa katanya, Om? Yang pisah ranjang. Itu tadi kasih Kristus. Makanya kita bilang sebelum matahari terbenam, selesaikan masalah. Oh, iya. Hanya orang dewasa yang bisa kalau dompet tidak jalan, komunikasi tidak jalan. Makanya gini, Jo, kalau Anda belum punya penghasilan, gak usah nikah. Suruh cari kerja dulu. Lucu juga Om Petrus ini. The power of dompet ya. Ya. Setuju. Jangan bilang istri duniawi, jangan. Ya. Komunikasi. Nah, makanya di dalam komunikasi itu, Jo, ya. Makanya Alkitab bilang gini, Jo, cari yang sepadan, Jo. Oh ya. Ya. Jangan Anda S3 nikahnya sama SD. Bukan tidak boleh. Kalau contoh memang Anda sudah tahu bahwa yang Anda nikahi ini secara pendidikan jauh di bawah Anda, saudara harus mengupgrade pasangan. Ya. Setuju. Membangun ya. Artinya kenapa? Supaya jangan sampai ada masalah, kamu ngobrolnya bukan sama istri tapi sama sekretaris. Bahaya juga. Makanya banyak suami bilang begini, aku kalau ngomong sama istriku nggak nyambung, katanya. Tapi sama sekretaris nyambung. Bagaimana dengan istilah rumput tetangga lebih hijau? Itu kan orang bodoh. Ngapain kamu lihat rumput tetangga? Seharusnya kamu ambil air, siram rumputmu itu. Iya dong. Itu kan pemalas. Kamu lihat rumput tetangga, lebih baik kamu itu bangun pagi, siram rumputmu sendiri. Yes, setuju. Itu yang saya bilang. Nah, dengar Jo. Keberhasilan dalam pernikahan nih. Pastikan bahwa wanita yang kamu nikahi, Jo, nanti setelah nikah lebih cantik dari masa gadisnya, Jo. Sorry, gimana? Keberhasilan dalam pernikahan, bahwa wanita nanti yang akan kamu nikahi, Jo, dia lebih cantik setelah menikah dengan kamu. Oh, wow. Gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? Ini perlu ditafsir ini. Perlu dianalisa ini. Maksudnya? Iya. Jangan sampai gini, Jo. Ini yang perempuan catat nih. Jangan sampai waktu kamu gadis, kamu punya ikat pinggang yang bagus. Setelah nikah, ikat pinggangmu jadi tali plastik. Bahaya. Oh, berarti itu ya, berarti belar ya.
Oh, berarti perempuan setelah menikah dia harus lebih cantik, jaga body, berdandan yang pinter. Yes, Jangan yes, dasteran yes. dulu ya. Jangan dasteran melulu ya. Dan itulah keberhasilan seorang suami. Oh, wow, wow. Itulah keberhasilan seorang suami. Hmm, Keberhasilan hmm, seorang hmm. suami adalah dia harus berhasil mendandani istrinya, pasangannya. Lebih cantik dari masa gadisnya. Bah, keren, keren, keren. Ya. Hmm. Loh, bagaimana kamu bilang kamu mencintai dia, orang dia jadi tambah sakit, tambah stres? Iya, ya. Kan awal, kan tujuan pernikahan kan tadi katanya karena cinta. Masa setelah dia bersama-sama dengan kamu dia jadi stres, dia jadi botak, dia jadi stroke. Tadi plastik. Iya, 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 iya. Oke, oke. Ini menjawab pertanyaan kamu tadi, Jo. Supaya tidak ada istilah rumput tetangga lebih bagus. Jadi bagaimana dengan seorang istri yang selalu bilang, ah aku udah laku kok, udah punya anak juga 2, 3, ngapain kayak cewek, dan begini, udah laku kok. Itu gimana sih sebenarnya itu? Itu sah-sah saja, Jo. Oh, sah-sah. Harus tahu bahwa suamimu itu masih normal. Jangan sampai setiap dia pulang dari kantor, Jo, istrinya bau terasi, Jo. Lama-lama nggak pulang ke rumah, Jo. Pembantunya lebih wangi dari istrinya. Sekretaris lebih wangi terus. Ya, ya. Itu yang saya bilang tadi. Ini dua-duanya. Wah, keren tuh. Itu statementnya Om itu keren. Setelah menikah harus lebih cantik, keren banget. Iya, itu harus menjadi apa ya? Itu harus menjadi moto seorang pria. Jadi seorang nah, ini pria gimana? hebat itu Pertanyaan tuh. Dia harus investasi bahwa istrinya ini di tangan dia harus lebih makmur dibandingkan di tangan bapaknya. Ada pertanyaan tuh. Ya, apa itu? Apa iya seorang suami nuntut istri tetap cantik hanya karena fisik? Gimana sudah melahirkan tentunya fisiknya berubah. Oke. Sekali lagi kita nggak bahas masalah fisik, Jo. Tapi kan cantik kan nggak jadi masalah kan? Yang saya maksud bukan itu, Jo. Yang saya maksud bahwa seorang pria, ini kembali kepada pertanyaan kamu tadi, Jo. Rumput tetangga, kenapa lebih cantik daripada rumput di rumah kita? Itu kenapa bisa seperti itu? Jawabannya sederhana. Karena suaminya tidak investasi untuk istrinya sendiri. Kalau mau pernikahanmu hebat, seorang suami kamu harus investasi. Untuk apa? Untuk kecantikan istrimu. Yes. Karena istrimu itu juga gini loh. Banyak wanita-wanita, mohon maaf, setelah menikah udah nggak punya komunitas, Jo. Udah nggak punya teman, Jo. Itu berbahaya sekali. Kenapa? Karena istrimu itu bukan jatuh dari langit, Jo. Kayak Mr. Bean, bukan. Dia punya keluarga. Tunjukkan di mata keluarganya bahwa setelah dia menikah, dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Wah, keren. Yes. Ya. Yeah. Karena kalau wanita ketemu dengan wanita, pasti itu yang dilihat, Jo. Oke. Dilihat, dengar dulu, Jo. Wanita nih, ibu-ibu ketemu dengan ibu-ibu, itu yang dilihat itu, Jo. Tasnya, Jo. Ini asli atau mangga 2. Jangan bilang istrimu duniawi, bukan. Itu yang saya bilang tadi, bahwa makanya seorang suami harus bekerja keras. Seorang suami harus punya visi. Itu yang saya bilang tadi, banyak wanita bilang begini, Pak, yang penting cantik itu dari hati. Nggak bisa.
cantik itu harus satu paket. Hati juga itu udah pasti. Tapi penampilan juga harus dijaga. Nanti kita akan bahas juga. Bahwa salah satu pilar dalam pernikahan juga adalah ada seks di situ, ada hubungan suami istri di situ. Saya setuju dengan istilah Om Petrus tadi yang berkata bahwa setelah menikah istri lebih cantik. Artinya begini, artinya bukan karena tekanan dari seorang suami, tapi kesadaran dari seorang perempuan untuk mendandani dirinya. Betul. Kan begitu? Harus, bukan dipaksa dari suaminya, kamu mesti begini porsi badannya, mesti begini ininya, tapi kesadaran dari seorang perempuan kan, cantik kan tidak mesti mahal. Jo, jangan bahas body, Jo, itu sensitif bagi wanita, Jo. Oh gitu. Oh iya. Astaga. Lanjut. Intinya Jo, kita nggak bahas itu, ya. Oke. Tapi yang kita bahas tadi adalah yang kita bahas bahwa di dalam pernikahan, Yeah. pentingnya seorang suami itu, cinta itu bukan hanya di mulut, Jo. Tapi cinta itu harus sampai berbuah. Kenapa? Karena Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu. Ya. Seperti Kristus mengasihi apa? Gerejanya. Dan rela memberikan apa? Nyawanya. Ya. Itu yang saya bilang di awal, Jo. Gimana suami mau memberikan nyawanya kepadanya, Jo? Gajinya aja nggak terbuka, suaminya nggak tahu, istrinya nggak tahu gajinya berapa. Itulah awal dalam pernikahan itu. Ya. Itu ada komen, betul, skincare itu banyak di Indomaret. Soalnya begini Om Petrus, saya bukan menyinggung itu. Saya banyak dapati juga dalam pelayanan, istri-istri yang sudah punya anak 2, 3, bahkan juga udah punya cucu, tapi menjaga penampilan. Dan dia bukan kaya, dia sederhana sekali, tapi dia lakukan untuk suaminya, begitu. Oke. Nah, ini ada yang nanya, sebentar Jo, ini ada yang nanya, ya kan? Apa itu Jo? Baru pondasi dan pilar pernikahan. Sedangkan tujuan pernikahan bukan juga basic dalam pernikahan. Oke, saya jawab. Oke, tujuan pernikahan, ya. Tujuan pernikahan itu adalah membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Itu adalah tujuan. Tujuan pernikahan, tujuan orang menikah adalah membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Membangun keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga itu di dalamnya ada suami, di dalamnya ada istri, di dalamnya anak-anak. Nah, itu harus menjadi tujuan orang menikah. Adalah membangun keluarga yang takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Itu harus menjadi tujuan pernikahan. Tetapi jangan lupa juga bahwa di dalam pernikahan itu, makanya pentingnya di dalam pernikahan itu harus saling membangun, Jo. Itu yang saya keluarkan tadi statement gini loh, bahwa keberhasilan seorang suami adalah tatkala dia bisa merawat istrinya, Jo. Ya. Tatkala, kenapa? Karena ini adalah seseorang yang Tuhan berikan kepadanya. Om, ini kita waktunya sisa 3 menit loh. Emang kalau bahas begini selalu kurang waktu. Oke. Ini sisa 2 menit. Om close saja, Om tutup saja dengan statement 2 menit. Ketimbang mati sendiri nggak bagus. Oke, jadi saya bahas dari awal bahwa ya teman-teman 2 menit. Ya. Oke, teman-teman di sini ya, bahwa kalau Anda sudah mempersiapkan untuk pernikahan, ya sekali lagi ya, kasih Kristus, sekali lagi kasih Kristus adalah dasar dari pernikahan. Oke. Kasih Kristus itu tidak bisa ditawar. Kasih Kristus adalah dasar dari sebuah pernikahan. Kenapa? Karena setelah kita menikah pasti ada gesekan, pasti ada perbedaan. Pasti kita akan menemukan pasangan kita punya kelemahan. Tapi karena kita punya kasih Kristus, ya,
Seorang suami harus bisa mengasihi istrinya. Tidak mungkin kalau tidak tanpa kasih Kristus. Sebaliknya juga seorang istri harus bisa menghormati suaminya. Tidak mungkin kalau di dalamnya tidak ada kasih Kristus. Karena bisa saja setelah menikah, Jo, kebutuhan ini tidak terpenuhi. Bisa saja. Mungkin karena suaminya ada masalah di kantor, atau sebaliknya juga istrinya seperti itu. Tapi kalau kita punya kasih Kristus, maka kasih itulah Alkitab bilang, kasih menutupi banyak dosa dan pelanggaran. Katakanlah mungkin suami kita salah di situ, atau istri kita salah di situ. Tapi karena dasarnya adalah kasih Kristus, maka kasih Kristuslah yang menutupi semuanya itu. Maka yang saya bilang tadi, pernikahan akan awet, akan bertahan sampai selama-lamanya. Jika di dalamnya, kasih Kristus adalah dasar dari pernikahan itu sendiri. Wow. Oke, dengan kata lain, Jo, ya, jangan takut ke depan ada perbedaan, ada masalah, enggak ada masalah. Kalau kita dipenuhi oleh kasih Kristus, itu yang saya bilang tadi, maka alami dulu cintanya Tuhan, alami dulu kasihnya Tuhan, supaya ketika kamu menikah, kamu sudah siap. Oke. Waktu kita habis Om Petrus. Jadi seri 1 kita udah bahas tentang pondasi dan pilar, yaitu komunikasi. So teman-teman, sampai jumpa hari Senin. Kita bahas seri 2 tentang pernikahan. Sekali lagi sebelum saya tutup, di bawah ini ada nomor 0812 2274 0220, nomor istrinya Om Petrus, 24 jam konseling, chat, dan telepon. Oke Om Petrus, Tuhan berkati. Sampai ketemu hari Senin ya. Hari Senin, Jo. Oke, Jo. Siap, mantap, Jo.